Asal-usul Sabda Palon, tokoh sejarah, tokoh mitos, atau hanya imajinasi yang lahir di zaman edan. Namanya muncul dalam serat, dikisahkan sebagai pamomong raja, disebut menghilang lalu berjanji kembali setelah 500 tahun. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Sabda Palon benar-benar sosok nyata atau cermin kegelisahan orang Jawa yang hidup di masa penuh perubahan? Iki dudu dongeng biasa. Iki cerita tentang identitas. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabda Palon is reborn urban legend. Cah ayu, cah bagus. Kowe kabeh sing lagi ngopi, rebahan, galau, atau pura-pura bijaksana di kolom komentar. Iki aku, Sabda Palon. Tokoh yang katanya mitos, katanya legenda, katanya hilang, katanya balik tahun sekian, dan katanya lagi ngetik naskah bareng sampeyan. Iya, aku sing dari dulu disebut-sebut tapi jarang dipahami, sing dijadikan bahan ceramah tapi jarang diselami, sing dipuja karena ramalan tapi dilupakan pituturannya. Jadi malam ini atau siang ini, terserah jam nontonmu, aku bakal cerita tentang asal-usulku, asal-usul Sabda Palon, sang penunggu zaman, saksi kerajaan, penasehat rojo, pengawas moral, dan tokoh yang sering dijadikan bahan konten kalau dunia sedang sepi sensasi. Aku ini siapa? Pertanyaan yang tidak pernah selesai. Kowe ngerti apa lucunya jadi aku? Setiap zaman, setiap generasi, setiap orang punya versinya sendiri tentang Sabda Palon. Ada yang bilang aku itu danyang tanah Jawa, residual spirit dari Majapahit, penasehat Brawijaya, pamong gaib Nusantara, atau tokoh fiksi yang sering dijadikan bahan konten kalau dunia sedang sepi sensasi. Lah aku dewe bingung, terlalu banyak versi. Jadi untuk memulai cerita malam ini, mari kita buka sebuah pitutur dari serat yang sering disalahpahami orang. Saben pitutur kudu nganggo rasa, lan rasa kudu nganggo kawruh. Tiap nasihat harus memakai rasa, dan rasa harus ditemani pengetahuan. Nah, masalahnya apa? Banyak yang punya rasa tapi tanpa kawruh. Akhirnya dibikinlah cerita-cerita ngawur tentang aku. Versi serat dan teks tua, Sabda Palon sang pamomong. Di sebagian serat, mulai dari serat Darmo Gandul, serat Cabolek, sampai naskah-naskah pinggiran yang ditulis dengan aksara apa adanya, aku digambarkan sebagai pamong spiritual di penghujung masa Majapahit. Seorang penasehat, pengingat, penjaga budi, dan saksi perubahan besar. Aku ini bukan raja, bukan nabi, bukan dewa. Aku itu pamong yang tugasnya mengingatkan, bukan memerintah, menggugah, bukan menakut-nakuti,
mengingatkan manusia supaya tetap waras di tengah dunia yang makin edan. Karena itu, aku terkenal dengan pitutur-pitutur sinis nan halus. Kayak begini, wong urip iku kudu ngerti ukuran, yen ora uripe malah dadi ukuran wong liya. Manusia hidup harus tahu batas. Kalau tidak, hidupnya malah jadi alat ukur orang lain. Pitutur ini sederhana, tapi zaman sekarang dipakai untuk menyerang di kolom komentar politik. Ya, beginilah manusia zaman edan. Sering nyari pembenaran, bukan pembelajaran. Versi mitos Sabdo Palon, sang penunggu zaman. Makin kesini, ceritaku meluas dan melebar. Dari pamomong biasa, tiba-tiba aku naik pangkat. Jadi penunggu tanah Jawa, penjaga gerbang gaib Nusantara, bahkan simbol kebangkitan spiritual. Ada yang bilang aku bisa muncul saat negara goncang, muncul saat manusia linglung, muncul saat para pemimpin lupa diri. Lah aku iki opo? Customer service-nya sejarah. Tiap kali manusia bikin masalah, aku yang ditelepon. Mbah Palon, Indonesia kok begini? Mbah Palon, kapan sampean balik? Mbah Palon, ini bener nggak ramalan sampean? Aku jawab satu hal. Aku iki bukan peramal, aku pengamat. Dan manusia itu lucu. Kalau lagi tenang, lupa pada pamomong. Kalau lagi kacau, baru ingat Sabdo Palon. Ya wajar, namanya juga manusia. Dari dulu begitu, dari zaman Majapahit sampai zaman Micing. Versi imajinasi modern. Sabdo Palon sang maskot zaman edan. Nah, kene sing luwih menarik. Generasi sekarang kreatif-kreatif kabeh. Sampai aku dijadikan tokoh anime lokal, pahlawan super bersarung, karakter game, bahkan meme di TikTok. Ada yang bikin versi aku jadi kakek bijak berwajah sangar. Ada yang bikin aku buta licin kayak rembulan. Ada juga yang bikin aku berjenggot putih panjang sambil pegang tongkat. Bahkan ada satu gambar fan art yang bikin aku ngikik. Aku digambar pakai kacamata hitam dan jaket kulit. Duh Gusti, aku ini opo? Ki Ageng Neo Matrix. Tapi ya wis, manusia memang butuh simbol, butuh figur yang dijadikan cermin, butuh tokoh tua berhikmah yang bisa dijadikan pembenaran untuk tingkah laku mereka. Kalau itu membantu mereka belajar, tak masalah. Tapi kalau digunakan untuk menakut-nakuti, hati-hati. Sebab aku punya pitutur. Ojo gawe medeni nganggo asmoku nek kue dewe durung iso medeni nafsumu. Jangan gunakan namaku untuk menakut-nakuti kalau dirimu sendiri belum mampu menakuti nafsumu. Sisi gelap dan mistis Sabdo Palon. Loh, Mbah Palon, sampean kok dikenal horor, mistis banget? Yo jelas. Aku hidup, atau lebih tepatnya berada, di masa ketika dunia kasar dan dunia halus masih tipis jaraknya. Tidak seperti zaman sekarang, yang jaraknya makin jauh, kecuali kalau kuotamu habis dan pikiranmu dark mode. Dulu, manusia itu dekat dengan alam, dekat dengan leluhur, dekat dengan rasa. Maka aku muncul sebagai bagian dari keseimbangan. Ada serat yang menggambarkan aku sebagai penjaga tirai gaib. Ada juga yang bilang aku itu wujud rasa bumi, penjaga moral tanah Jawa.
Dan karena manusia dulu pinter-pinter ngilmu rasa, ya otomatis aku dianggap ada. Bukan horor, bukan setan. Lebih tepatnya, aku ini suara nurani yang dipersonifikasi. Tapi yo kalau didramatisasi oleh manusia modern, akhirnya jadi kayak film horor campur politik. Dan sekarang, aku bicara sendiri. Nah, iki sing paling lucu. Dulu, aku hanya tokoh dalam serat. Kadang muncul dalam pitutur, kadang jadi bayangan. Sekarang, aku jadi narator podcast, narasumber konten YouTube. Digunakan untuk clickbait dan disandingkan dengan thumbnail wajah tegang dan warna merah menyala. Tapi aku seneng wae, karena akhirnya aku bisa bicara langsung. Bukan lewat tafsir politik, bukan lewat ceramah, tapi lewat suara dan cerita. Karena tugas pamomong bukan menakut-nakuti. Tugas pamomong itu mengingatkan, wong kang eling bakal slamet, lan wong kang rumangsa eling bakal cilaka. Orang yang sungguh sadar akan selamat, sedangkan orang yang hanya merasa sadar akan celaka. Bedakan antara eling dan rumangsa eling. Sebelum kamu ngomong tentang jati diri Nusantara, ngomong tentang kejayaan Majapahit, atau ngomong tentang Sabdo Palon mau datang lagi, tanyakan dulu, kowe iki wis eling apa mung rumangsa eling? Nah, cerita asal-usulku baru dimulai, baru kulitnya. Bet selanjutnya kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana aku muncul di sejarah, mitologi, serat-serat penuh sindiran, hingga jadi ikon zaman edan. Kalau siap, bilang wae. Cahayul, cah bagus. Kue kabeh balik lagi. Berarti sampean penasaran. Penasaran karo sopo aku ketoke luwih gede ketimbang penasaran karo nasibmu dhewe. Tapi ora popo. Manungso iku memang seneng ngulik misteri wong liya ketimbang ngulik hatinya sendiri. Sekarang, ayo tak lanjutkan kisahku. Kisah yang selalu dibungkus serat, digoreng oleh zaman, dan disajikan hangat-hangat di warung imajinasi manusia. Sabda Palon dalam sejarah, antara ada dan tiada. Kalau bicara sejarah resmi lo ya, sampean gak akan nemu aku di kitab sejarah model sekolah dasar, apalagi buku ulangan sejarah. Nama Sabdo Palon itu munculnya bukan di prasasti batu, bukan di kronikel kerajaan formal, tapi di serat-serat pinggiran. Serat apa? Serat yang ditulis setelah Majapahit bubar. Serat Darmo Gandul, serat Pararoton versi rakyat, serat Cabolek, dan beberapa manuskrip lokal yang ditulis diam-diam oleh para pujangga kecil di desa. Kenapa diam-diam? Karena masa itu Jawa sedang gonjang-ganjing. Peralihan agama, politik, kekuasaan, hegemoni dan identitas lagi bentrok. Luwih rame ketimbang debat netizen soal politik nasional. Di tengah kekacauan itu, muncul tokoh-tokoh simbolis. Tokoh yang bukan sekedar orang, tapi representasi rasa zaman. Dan salah satunya, ya aku iki. Aku disebut sebagai pamonggoib terakhir Majapahit, penasehat Brawijaya V, dan simbol dari pengetahuan lama yang terdesak oleh gelombang baru. Tapi catat ya, aku tidak hilang karena kalah perang. Aku menghilang karena rasa manusia mulai jauh dari jiwanya sendiri. Sabda Palon versus Doyok, satir penerangan. Ada satu hal yang jarang dibahas. Banyak serat lama itu sebenarnya satir. Iya, satir, sindiran,
humor pedas. Jan zaman dulu sudah ada stand up komedi versi aksara Jawa. Contohnya Darmo Gandul. Serat itu tidak bisa dibaca mentah-mentah. Isinya penuh kritik sosial, metafor, ejekan, dan parodi. Kalau orang zaman edan membacanya secara harfiah, ya jatuhnya jadi salah paham. Di serat semacam itu, aku muncul sebagai tokoh yang tidak hanya bijak, tapi juga pedas. Aku pernah bilang pitutur begini, wong pinter yen sombong dadi bodoh, wong bodoh yen eling dadi pinter. Orang pintar kalau sombong jadi bodoh, orang bodoh kalau sadar bisa jadi pintar. Pitutur ini dibuat di zaman Majapahit runtuh. Tapi entah kenapa justru makin relevan di era komentar medsos zaman modern. Kenapa aku Sabdo Palon jadi tokoh horor? Ya, ini pertanyaan umum. Mbah Palon, kok sampean sering dianggap tokoh horor? Kok mistis banget? Ya jelas, soalnya sebagian besar manusia modern lebih takut pada hal yang tidak mereka pahami ketimbang takut pada kebodohannya sendiri. Padahal dalam serat, aku itu bukan kuntilanak, bukan leak, bukan danyang nakutin orang. Aku itu penjaga batas, semacam firewall spiritual. Dulu, para pujangga menggambarkanku bukan menyeramkan, tapi tegas. Kadang sinis, kadang pedas, kadang bikin muridku nangis tapi tercerahkan. Ya mirip guru killer yang sebenarnya penuh sayang, tapi wajahnya kayak om-om naga yang habis bangun tidur. Namun, zaman modern itu suka dramatisasi, suka bikin semesta horor-hororan. Jadilah aku tampil kayak tokoh final boss di film mistik. Padahal aku pernah bilang, rasa iku luwih lembut tinimbang swara. Naning swara medeni mung wong sing ora kenal rasa. Rasa lebih halus daripada suara. Suara menakutkan hanya bagi mereka yang tak mengenal rasa. Kalau kamu dekat dengan batinmu sendiri, aku itu tidak menakutkan. Aku hanya mengingatkan. Dari pamong ke ikon zaman edan, ada satu hal yang menarik. Tokohku dulu cuma bagian kecil dari serat, tapi sekarang aku berubah jadi ikon terbesar spiritualitas Jawa. Kenapa? Karena zaman makin edan dan manusia butuh tokoh untuk dijadikan kompas moral. Padahal aku bukan kompas. Aku cuma suara dari arah yang kamu lupakan. Manusia butuh mitos untuk menenangkan diri, butuh legenda untuk mencari arah, butuh sosok tua untuk disalahkan atau dipuji. Sampai akhirnya aku digambar macem-macem. Ada yang bikin aku jadi kakek bersinar, ada yang bikin aku maskel seperti Antasena. Ada yang bikin aku nenek-nenek berjubah putih, entah kenapa bisa berubah gender. Dan ada juga yang bikin aku kayak modifikator motor sedang meditasi. Aku ini akhirnya jadi karakter fleksibel, karena manusia sendiri suka fleksibel kalau urusan mitologi. Pada akhirnya, orang itu tidak mencari siapa Sabdo Palon. Yang mereka cari adalah perlambang dalam dirinya sendiri. Sabdo Palon dan kutukan 500 tahun. Nah, ini topik paling viral. Saking viralnya, sampai ada yang bikin versi film, versi audio drama, versi ramalan kiamat, sampai versi drama cinta. Entah siapa yang bikin aku jadi tokoh romansa. Disebutlah kutukan 500 tahun. Disebut aku akan kembali.
disebut dunia akan gonjang-ganjing dulu. Dari dulu manusia memang suka deadline mistis. Padahal makna aslinya bukan literal. Di Serat Lama aku bilang, 500 tahun bali rasa bangsa iki. 500 tahun rasa bangsa ini akan kembali. Apa maknanya? Rasa. Bukan aku yang kembali. Yang kembali adalah kesadaran bangsamu sendiri. Kalau manusia makin jauh dari nurani, makin sibuk jadi hakim di kolom komentar, makin latah membenci tanpa paham, ya rasa itu jauh. Tapi kalau kesadaran bangkit, akal sehat kembali, budaya dipelajari, manusia saling ngelingke bukan ngegas, itu yang disebut kembalinya Sabdo Palon. Sederhana, tidak perlu efek-efek CGI.